Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Taufik di channel Tadi Motovlog. Jadi di video sebelum kita mulai videonya, untuk kalian yang baru masuk ke channel ini, baru nonton video ini, baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe. Isinya pokoknya tentang track day, tentang motor, tentang otomotif, tentang tips, trik, dan review segala macam. Jadi jangan lupa subscribe dulu. Oke, lanjut ke video. Jadi di video kali ini gue akan nge-review Triple Clamp SHRP yang udah gue beli dan udah gue pasang. Ada beberapa poin yang akan gue kasih tahu, yaitu dari harga, bahan, terus ergonomis dan lain-lain. Pokoknya sih makanya. Oh yes, jadi ini dia stangnya. Bisa kita lihat dari sisi atas, ya, sisi samping. Walk around dulu deh, walk around dulu. Oke, walk around dulu. Nah, begitu tampilannya, ya kira-kira. Ya, nah pertama dari segi harga. Nah ini harganya gue beli harga dengan harga 1.030.000. Cuman ini barangnya itu susah banget. Jadi kalau itu sangat miracle lah istilahnya, kalau lu bisa dapat 1.030.000 itu sangat hebat, sangat hoki lah istilahnya. Nah ini harganya segitu, harganya 1.030.000. Nah menurut gue ini sangat murah. Kenapa? Karena dia sudah triple clamp include dengan stang kiri dan stang kanan. Kalau kita bandingin dengan stang standarnya, ini aja nih harganya 170.000, triple clampnya itu 250.000 kalau nggak salah ya. Jadi ini kalau kita beli seset gitu tuh 600.000 lah kira-kira. Makanya dengan nambah 400.000 lagi kalian udah bisa dapat yang lebih racing look, udah lebih keren gitu ya. Nah ini menurut gue lumayan ada murah. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan merek lain, anggaplah WR3 gitu ya, WR3 itu triple clampnya untuk motor lain ya, untuk gesek belum ada. Nah untuk triple clampnya aja tuh rata-rata sekitar 1 juta ke atas gitu. Nah stangnya pun clip-onnya 1 juta ke atas juga. Jadi dua ini set bisa 2 juta lebih lah, hampir 3 juta malah ya kalau merek WR3. Nah itu oleh karena itu kenapa gue bilang ini murah ya, murah. Keset ini sangat murah. Nah, kemudian yang kedua, ini terbuat dari yang namanya, bahannya ini terbuat dari yang namanya Duralium. Duralium itu kalau nggak salah ya, aluminium plus magnesium kalau nggak salah ya. Ini tuh bahannya sangat ringan guys. Jadi dibanding dengan standarnya itu sangat ringan. Terutama di bagian stangnya ini jauh banget lebih ringan ketimbang. Mohon maaf ada bit ember lewat ya. Jadi ini lebih ringan, jauh lebih ringan daripada standarnya. Ya ini nilai plusnya itu lebih ringan. Dan terus tapi ini menurut gua nggak gitu, istilahnya nggak gitu kaku dan keras gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian kepentok sama apa dikit gitu ya, ini bakal ada dennya gitu loh, bakal berbekas. Nah, contohnya gue sempet ngejatuhin nih barangnya pas baru unboxing. Nah dia langsung penyok guys, langsung penyok gitu. Jadi nggak sekuat itu, tapi ini mungkin kuat itu kan kuat nggak mesti kaku ya, tapi kuat mungkin dari struktur atau apa. Cuman ini nggak begitu padat lah istilahnya, nggak begitu padat. Jadi kalau misalnya kalian ketok pakai apapun akan berbekas. Nah, selanjutnya ada yang ketiga dari fitur di sini kita dikasih angle adjuster di sini kanan dan kiri. Tapi angle ini menurut gua rada kurang berguna. Kenapa? Karena ini paling mekarnya aja itu ini udah sempit banget gitu, udah stangnya tuh udah kesini banget itu, udah kayak gitu, udah kayak segini sih masih bisa sih, masih nggak mentok gitu loh, di sininya nggak mentok ya, nggak ada yang mentok sama sekali. Cuma paling mekarnya aja itu dia nggak semekar stang standarnya gitu guys. Jadi ini kalau misalnya anggaplah kalian pilih yang paling atas nih ke sini, wah kayak gerobak bakso guys. Kayak gerobak bakso. Nah itu fitur yang pertama yang kalian dapat, bisa ngatur angle ini. Dan yang kedua itu kalian bisa geser ini stangnya nih, bisa jadi dari sini bisa kalian kesiniin, kesituin gitu. Nah di sini ada adjustable-nya, ya di sini ada kejepitannya deng. Jadi bisa kalian geser. Nah, kemudian bedanya lagi dengan stang standar itu dia ada angle-nya guys. Nah, jadi dia stangnya tuh angle turun. Nah, kalau kalian lihat di sini tuh dia stangnya turun ya, turun mungkin sekitar 5 atau 10 derajat mungkin ya, 5 sampai 10 derajat mungkin. Ini turun.
bisa terlihat banget dari samping tuh dia turun gitu loh, turun. Harusnya kalau stang standar dia akan bakalan lurus ke sini gitu. Nah, ini dia stang standarnya. Mohon maaf ada background noise pesawat karena emang rumah gue deket bandara. Ada suara bocah juga ya, karena banyak bocah-bocah di sini guys. Jadi mohon maaf sekali lagi ya. Nah ini bisa kita lihat nih ya, kalau stang standarnya itu dia bakal lurus ya, itu bakal lurus ke atas. Nah sedangkan stang itunya tuh dia turun begini. Anggap ini mungkin triple clamp untuk balap gitu ya, cuman balap sirkuit gitu ya. Cuman menurut gue rada aneh karena rata-rata orang ya pada umumnya orang tuh malah dimekarin stangnya. Jadi kayak ini kan segini banget nih, orang malah rata-rata tuh ada dimekarin soalnya biar takinya gampang sama untuk cornering lebih gampang ya, atau mekar gitu rata-rata stangnya. Nah ini dia paling mekarnya aja nggak semekar standar gitu guys. Jadi pokoknya rada aneh dan ini rada percuma menurut gue. Mungkin kecuali untuk kalian yang drag mungkin ya, yang drag mungkin kepake ya. Kemudian dari ergonomis ya, ergonomis. Nah mungkin gue sempet bikin video sebelum gue ganti dan sesudah gue ganti. Nah ini gue lampirin videonya. Nah di video tersebut bisa terlihat kalau gue tarik garis nih, itu apa namanya? Sebenarnya nggak gitu jauh ya, nggak gitu jauh dia jarak antara stang ke jok itu ya, karena apalagi karena di sini bisa kita lihat harusnya kan porosnya di sini dan dia porosnya di depan, cuman dia lebih masuk ke dalam angle stangnya. Jadi kalau kita lihat segitiga ergonomis dari samping tuh nggak gitu jauh bedanya, cuman dia jauh lebih turun guys. Jadi karena angle-nya 10 derajat itu dia tangan kita jadi lebih turun ke bawah. Tapi karena angle karena angle di forknya tuh lebih ke dalam, lebih sempit, jadi gue lebih ke bawah gitu tangan gue. Jadi bagi gue sih kurang nyaman ya, karena kalau kayak gitu leher gue tuh harus dekat ke atas dengan ke depan untuk melihat jalanan ya. Itu pegel di leher kagak enak, mendingan pegel di punggung sih menurut gue daripada pegel di leher. Nah itu dari sampingnya. Nah kemudian ini gue juga sempet foto sebelum sudah gue ganti. Nah bisa kita lihat sebelumnya itu standarnya itu angle-nya lebih mekar guys, terbukti ya, lebih mekar. Angle-nya tuh lebih mekar dan dia porosnya tuh lebih deket ya, porosnya lebih deket. Nah menurut gue ada personal preference ya, bagi gue sih kurang nyaman posisi seperti ini, tapi belum tentu menurut kalian itu nggak nyaman juga gitu loh. Jadi personal preference lah. Nah itu dari ergonomis. Oke guys, jadi sekarang ke minusnya. Nah minusnya ini apa? Nah minusnya itu ini kan SRP itu untuk Suzuki ya, cuman ini menurut gue tuh nggak full PNP ke Kawasaki ini. Kalau misalnya kalian beli langsung pasang itu dia tidak akan bisa namanya kunci stang. Walaupun emang mungkin ini untuk balap gitu ya, untuk balap jadi kan di balapan nggak kunci stang gitu ya, nggak kepake, nggak bakal hilang juga. Nah di sini tuh nggak bisa kunci stang kalau kalian langsung pasang tanpa diakalin. Nah di sini makanya gue di atas bisa kita lihat sini ada ring ya. Ini sebenarnya nggak gitu perlu ya. Nah yang perlu itu di bawahnya sini loh. Di bawah sini tuh kalian harus ganjel ring ini, ada ring di sini. Ini sebenarnya aturan ini nggak ada nih harusnya ya. Nah itu gue ganjel kenapa? Karena kalau nggak pakai ganjelan itu dia posisi ininya tuh lebih ke bawah ketimbang triple cam standar gitu ya. Jadi karena dia ke bawah, nah ini kan ada lubang buat ngunci stang nih ya. Jadi mekanismenya gini doang ngunci stang. Kalau gitu ada yang nonjok kan, ada yang nonjok. Tonjokannya ini itu kalau misalnya karena posisi triple clamp-nya itu ke bawah, jadi tonjokannya itu nggak masuk ke sininya guys nih, ke tempat kunci stangnya itu nggak masuk. Jadi makanya beberapa yang nanya itu di komen, mereka katanya kok nggak bisa kunci stang bang punya gue gitu. Nah itu karena ini, karena dia posisinya tuh kalau pakai triple clamp ini dia bakal lebih turun posisinya, lebih turun gitu. Nah makanya di sini kunci stangnya nggak bisa, oleh karena itu dalam sini dan di atas sini tuh gue kasih ganjelan. Ya. Ini sih yang paling penting kayaknya sih. Soalnya kalau ini nggak pakai itu kan otomatis lebih turun nih, lebih turun. Nah makanya tonjokannya tadi tuh nggak masuk ke sini gitu. Nah itu sih minusnya yang pertama.
minusnya itu. Udah sih guys, jadi mungkin videonya itu aja ya. Pas sama minusnya mungkin kalau bagi gue ergonomisnya kurang nyaman menurut gue, kurang racing lah kalau menurut gue sih, karena ini stangnya terlalu menekuk. Cuman ini sekali lagi ini kan personal preference. Nah bagi gue kan nggak nyaman, bagi kalian mungkin menurut kalian ya lebih baik ya, nggak tahu ya. Jadi kalau bagi gue tuh ini butuh gue cowok lagi lah, butuh gue bubut gitu. Oke guys, jadi kesimpulannya untuk harga 1 juta itu ini bisa dibilang sangat worth it ya, sangat worth it. Karena apa? Karena ya lo dapet triple clamp, stang kiri, stang kanan, ya kan, bisa di-adjust juga gitu. Dan racing look ya kan? Dan keren gitu ya. Nah itu bisa ya, tapi ini kembali lagi kepada kalian juga. Kalau misalnya budget kalian kurang terus, atau ya kalau budget itu apa namanya subjektif lah ya, menurut gue sih murah karena emang gue bandinginnya dengan standar dan merek lain gitu. Nah ini 1 juta lo udah dapet triple clamp plus stang kiri kanan sih udah murah, udah murah menurut gue gitu ya. Nah kemudian lagi oh ya, minusnya paling lo butuh lo adjust lagi sini, butuh diakalin pakai ring ringan supaya bisa kunci stang. Apa lagi ya? Yaudah guys, mungkin videonya itu aja dari gue. Kalau yang mau tanya-tanya silakan komen di bawah. Kalau suka video ini bisa di like. Jangan lupa juga subscribe juga supaya gue bisa semangat bikin video selanjutnya. Yaudah guys, gue Taufik dari Tertik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.